Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan studi media pembangunan yang berjudul Peran Media Digital dalam Pemberdayaan Ekonomi dan Pelestarian Budaya Lokal. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu nih, yaitu yang pertama aku, Naila Febriana Putri dengan NIM 2310413013, dilanjut oleh Ada aku, Rahma Syakira Ayu, dengan NIM 2310413006. Aku Nanda Dewi dengan NIM 2310413009. Aku Vanessa Wandari dengan NIM 2310412103. Aku Kayla Dikta Alivia, NIM 2310412107. Oke, langsung aja nih kita mulai ke pembahasannya. Nah, perkembangan teknologi digital itu telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, memperoleh informasi, hingga menjalankan aktivitas ekonomi. Saat ini, media digital seperti Instagram, TikTok, Shopee, dan YouTube tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga menjadi sarana penting untuk mempromosikan produk, membangun usaha, serta memperkenalkan budaya daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Di tengah kemudahan tersebut, terdapat beberapa tantangan, yaitu arus globalisasi dan budaya populer yang begitu kuat berpotensi membuat budaya lokal semakin terpinggirkan. Oleh karena itu, diperlukan pemanfaatan media digital yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mampu menjaga identitas budaya lokal. Nah, konsep utama dalam penelitian ini adalah media digital ini berfungsi sebagai jembatan antara tujuan ekonomi dan tujuan sosial budaya. Tapi di satu sisi, media digital dapat memberdayakan UMKM melalui promosi dan pemasaran yang lebih luas. Di sisi lain juga, media digital dapat menjadi ruang untuk mendokumentasikan, memperkenalkan, dan melestarikan budaya lokal agar tetap dikenal oleh generasi muda. Nah, dengan demikian, media digital tidak hanya menjadi alat komunikasi, tapi juga instrumen pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan budaya lokal. Selanjutnya kita masuk ke teori dan hubungan media dengan pembangunan. Kita di sini pakai teori difusi inovasi dari Rogers. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi atau teknologi baru diterima dan digunakan oleh masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, media digital merupakan inovasi yang diadopsi oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mendukung pelestarian kebudayaan lokal. Kita masuk ke contohnya, kita bisa lihat contohnya itu pelaku UMKM yang sebelumnya cuman kayak berjualan on the spot kayak langsung aja, tapi UMKM sendiri sekarang bisa memanfaatkan marketplace sendiri dan media sosial untuk menjangkau konsumen yang lebih luas lagi. Begitu juga dengan komunitas budaya yang menggunakan Instagram, TikTok, atau YouTube untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan media partisipatoris, yaitu pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku aktif dalam proses komunikasi. Masyarakat sendiri tuh nggak cuma kayak menerima informasi, tapi juga memproduksi dan menyebarkan informasi kayak sesuai kebutuhan mereka sendiri. Di sini juga ada paradigma baru media yang dimana menjelaskan bahwa media digital bersifat interaktif, terbuka, dan memungkinkan setiap orang menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Nah, masuk ke hubungan media dengan pembangunan, di sini tuh terlihat jelas dalam pembangunan ekonomi, media digital membantu UMKM memperluas pasar, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang usaha baru. Sementara dalam pembangunan sosial budaya, media digital membantu memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal melalui berbagai konten digital. Nah, karena itu media digital berperan sebagai sarana pembangunan ekonomi, sosial, budaya secara bersama. Oke, nah setelah kita memahami teori dan hubungan media nih dengan pembangunan, sekarang kita masuk ke studi kasusnya. Nah, aku mau mulai dengan sebuah pertanyaan nih ke teman-teman kalian. Jadi menurut kalian sendiri, apakah media digital tuh lebih membantu ekonomi masyarakat atau justru lebih efektif untuk melestarikan budaya lokal? Kalau menurut aku, keduanya bisa dilakukan sekaligus sih. Tapi kalau melihat kondisi sekarang, dampak yang paling terlihat mungkin ada di sektor ekonomi, terutama UMKM. Oke, nah betul banget nih. Ini juga terlihat pada penelitiannya Nur Rahman dan kawan-kawan sendiri di tahun 2024 tentang pemanfaatan TikTok Shop dan Shopee Affiliate pada UMKM budidaya jangkrik dan usaha dimsum milik Pak Jendriansyah di Pamulang. Nah, awalnya nih usahanya tuh hanya menjangkau konsumen di sekitar wilayahnya aja, tapi setelah menggunakan TikTok Shop dan Shopee Affiliate, produknya tuh bisa dipromosikan oleh banyak kreator sehingga menjangkauan pasaran tuh jadi lebih luas. Nah, fenomena ini tuh sebenarnya juga banyak terjadi di Indonesia. Misalnya kok kayak banyak UMKM makanan rumahan, keripik, sambal, hingga dessert box yang awalnya hanya dikenal di lingkungan sekitar aja, tapi setelah viral di TikTok atau Shopee, itu penjualannya meningkat drastis. Kita juga sering melihat kan, kayak brand-brand lokal fashion dan hijab yang memanfaatkan live shopping di TikTok, Instagram, sampai Shopee untuk menjangkau konsumen dari berbagai daerah.
Nah, itu tuh artinya media digital tuh bukan hanya sebagai alat komunikasi aja, tapi juga membuka peluang usaha ekonomi bagi masyarakat-masyarakat gitu. Benar, menariknya tuh kalau dikaitkan dengan teori difusi inovasi dari Rogers, penggunaan TikTok Shop merupakan bentuk adopsi inovasi nih. Ketika suatu pelaku UMKM berhasil menggunakan media media digital, pelaku usaha lain kayak bakal kedorong gitu loh untuk ngikutin cara apa pelaku UMKM yang lain. Jadi digital tidak hanya menjadi alat promosi aja, tapi juga mendorong perubahan perilaku ekonomi masyarakat sendiri. Oke, benar banget, Nanda. Jadi bahkan kita sering melihat di Indonesia banyak UMKM yang tiba-tiba viral karena kontennya masuk FYP TikTok ataupun Shopee, Instagram. Nah, dari situ tuh penjualannya bisa meningkat berkali-kali lipat kan. Namun yang menariknya di media digital sendiri ternyata nggak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi. Banyak komunitas-komunitas budaya yang mulai menggunakan Instagram, TikTok, dan YouTube bahkan untuk memperkenalkan budaya lokal kepada generasi mudanya. Tapi aku mau nambahin sedikit, jadi nggak semua UMKM itu bisa langsung ngerasain manfaat tersebut. Masih ada beberapa pelaku usaha yang belum paham sama teknologi atau belum punya akses internet yang memadai gitu. Jadi masih ada tantangan, yaitu ya tadi kesenjangan digital. Oke, nah itu poin yang penting banget. Nah, sekarang tuh kita beralih ke kasus yang kedua yang lebih fokus pada budaya lokal. Ada yang mau nambahin? Mungkin Dikta? Boleh, kasus kedua nih berasal dari penelitian Adiastra tahun 2025 tentang pertenunan astiti di desa Gel-Gel, Bali. Jadi beda sama kasus UMKM yang tadi, kasus yang ini nih lebih fokus pada peningkatan penjualan. Kasus ini pakai Instagram, TikTok, dan website untuk memperkenalkan kain songket Bali melalui video dan storytelling budaya. Oke, jadi sebenarnya masyarakat itu nggak hanya melihat kain songketnya ya berarti ya, tapi juga proses menenun, sejarahnya, hingga nilai budaya nih yang terkandung di dalamnya. Nah, menurutku sendiri ini tuh menarik banget media digital itu jadi berfungsi sebagai sarana edukasi budaya melalui video-video yang beredar nih di sosial media, baik itu Instagram maupun TikTok. Oke, aku setuju banget sama Naila. Bahkan kalau misalnya kita lihat lagi, di daerah-daerah kita banyak banget contoh pelestarian budaya yang dilakukan melalui media sosial. Misalnya kayak konten edukasi batik di TikTok dan Instagram yang menjelaskan filosofi motif-motif batik dari berbagai daerah, karena kan batik banyak banget kan. Nah, selain itu juga ada kreator yang memperkenalkan wayang, bahasa daerah, tari tradisional, hingga alat musik tradisional seperti kayak angklung melalui YouTube dan TikTok. Nah, dengan format video-video pendek, itu kan jadi apa ya? Nah, buat kami sebagai generasi muda itu tertarik kan untuk mempelajari budaya lokal menjadi lebih mudah diterima bagi kita gitu loh. Nah, jadi media sosial ini nggak hanya menjadi tempat hiburan aja, tapi juga menjadi ruang baru untuk memperkenalkan dan menjaga eksistensi budaya lokal. Nah, kalau dilihat dari perspektif pembangunan, ini juga nih kayak menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu berbicara tentang ekonomi. Pembangunan juga mencakup pelestarian identitas budaya masyarakat. Ketika generasi muda mengenal budaya daerah melalui media sosial, maka media itu ikut berperan dalam pembangunan sosial dan budaya. Tapi selain itu ada juga tantangannya. Kadang budaya lokal ini yang ditampilkan di media sosial itu harus ikut tren biar viral gitu. Jadi ada resiko kalau nilai budayanya itu jadi lebih komersial dan kehilangan makna aslinya gitu. Ya, setuju banget sih. Jadi, dari kedua kasus ini kita bisa lihat ya bahwa media digital itu punya dua fungsi sekaligus. Yang pertama itu sebagai alat pemberdayaan ekonomi, dan yang kedua sebagai sarana pelestarian budaya lokal. Oke, mungkin kita tarik kesimpulan dari kedua dari kasus tersebut ya. Jadi media digital ini bisa jadi instrumen pembangunan yang sangat efektif. Di satu sisi, media digital itu mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pengembangan UMKM. Dan di sisi lain juga mampu menjaga keberlangsungan budaya lokal melalui berbagai platform digital. Namun keberhasilannya masih bergantung nih pada bagaimana masyarakat sendiri, pemerintah, dan pelaku usaha itu bisa mampu memanfaatkan teknologi secara bijak agar manfaat ekonomi dan pelestarian budaya itu bisa berjalan tuh beriringan gitu. Oke, sebagai penutup, jadi media digital ini memberikan dampak positif berupa peningkatan akses pasar bagi UMKM, terus juga peningkatan pendapatan masyarakat, dan pelestarian budaya melalui dokumentasi dan promosi digital. Selain itu, media digital juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menyebarkan informasi dan memperkenalkan budaya daerah. Tapi masih ada tantangan seperti kesenjangan teknologi, potensi hoax juga, dan juga resiko berkurangnya nilai autentik terhadap
budaya akibat mengikuti tren digital tadi. Oleh karena itu, kami merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama, meningkatkan literasi digital masyarakat, memperluas akses internet yang merata, memperkuat kerjasama antara pemerintah, komunitas, dan pelaku UMKM, serta memastikan promosi budaya tetap menjaga nilai dan identitas aslinya. Oke, mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.